Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light bertarung melawan Doc. Nah, kira-kira di episode kali ini seperti apa akhir dari pertarungan Light melawan Doc? Dan apakah Light akhirnya dapat menyelamatkan kakaknya? Oke, dengan begitu daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Singkat cerita, pertarungan berlangsung selama kurang lebih 27 jam di dalam time prison. Selama waktu tersebut, kelompok Light sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Doc untuk beristirahat. Kini Doc hanya terduduk lemas di atas sisa tumpukan mayat yang hampir habis. Tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan setiap kali melihat Light masih berdiri di hadapannya. Sebaliknya, kondisi kelompok Light masih baik-baik saja. Mereka masih memiliki banyak tenaga karena selain seluruhnya merupakan petarung dengan level maksimal, mereka juga telah mengaktifkan kartu gacha sebelumnya yang memungkinkan tubuh mereka terus bertarung tanpa membutuhkan istirahat ataupun merasakan kelelahan. Meski begitu, Light tahu dirinya tetap tidak bisa sembarangan menghancurkan seluruh golem. Doc dan Els masih berada di antara tumpukan mayat tersebut dan keduanya harus tetap hidup. Karena alasan itulah Light rela menjalani pertarungan selama 27 jam penuh demi memastikan kakaknya bisa diselamatkan. Saat mereka bertiga mulai berjalan mendekati Doc untuk menangkapnya, tiba-tiba terdengar sebuah raungan dari balik sisa tubuh golem. Light langsung mengenali suara itu sebagai suara kakaknya. Els ternyata masih berada di antara tumpukan mayat yang tersisa dan tubuhnya masih diselimuti kobaran Hellfire. Tanpa berpikir panjang, Light segera memadamkan api tersebut lalu mengaktifkan kartu penyembuhan. Perlahan-lahan Els mengerang kesakitan sambil membuka matanya. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, Els menoleh ke arah Light dan berhasil menyebut nama adiknya dengan suara yang terbata-bata. Mendengar kakaknya kembali memanggil namanya, Light hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Harapan yang selama ini ia perjuangkan akhirnya mulai terlihat. Di samping itu juga, Mei dan Aoyuki pun ikut terpaku. Ketiganya memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Els yang memegangi kepalanya sambil berjalan tertatih-tatih ke arah mereka. Meskipun langkahnya masih goyah, di dalam matanya mulai terlihat secercah kesadaran dan tekad yang sebelumnya sama sekali tidak ada. Pada saat itulah perubahan mulai terlihat pada diri Els. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu kembali, Els bertindak lebih seperti manusia daripada monster. Light sendiri tidak yakin apakah perubahan itu terjadi karena efek kartu penyembuhan yang baru saja digunakannya, atau karena ada hal lain yang membangkitkan kesadaran kakaknya. Apapun penyebabnya, secercah harapan mulai muncul di hati Light. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari menghampiri kakaknya dan memeluknya erat. Setelah lebih dari 3 tahun berpisah, akhirnya ia bisa memeluk Els sekali lagi. Air mata kebahagiaan terus mengalir di pipinya. Sementara Els yang masih memegangi kepalanya perlahan mampu menyebut nama Light berulang kali seakan mencoba untuk terus mengingat adiknya. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Tiba-tiba Els meraung seperti binatang buas. Tatapannya kembali dipenuhi keganasan. Seolah sisi monster yang selama ini menguasai dirinya kembali merebut kendali. Tanpa ragu, Els mengangkat tinjunya dan menghantam Light dengan seluruh kekuatannya. Melihat Light menerima pukulan bertubi-tubi dari kakaknya sendiri, Mei dan Aoyuki langsung bergerak maju untuk membantu. Akan tetapi, Light segera menghentikan mereka. Ia meminta keduanya tetap berada di tempat dan tidak ikut campur. Light telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan melawan kakaknya. Ia rela menerima setiap serangan tanpa membalas sedikit pun. Satu-satunya hal yang akan ia lakukan hanyalah bertahan, karena ia percaya masih ada bagian dari diri Els yang belum benar-benar hilang. Saat itu, Els terus meraung sambil menghujani Light dengan pukulan-pukulan yang sangat mengerikan. Setiap hantaman itu cukup kuat untuk membunuh manusia biasa dalam sekejap. Namun berkat level kekuatan Light yang sangat tinggi, seluruh serangan tersebut tidak mampu melukainya. Light tetap berdiri teguh di hadapan kakaknya, sambil terus berbicara dengan suara yang penuh harapan. Kemudian Light mengingatkan Els tentang masa lalu mereka. Ia mengingatkan bahwa dahulu Els telah berhasil membawa Yume menjauh dari bahaya dan menyelamatkannya. Ia juga menceritakan bahwa sekarang Yume telah selamat dan berada di tempat yang aman. Memang benar ayah, ibu, dan seluruh penduduk desa telah kehilangan nyawa mereka. Tetapi kali ini semuanya akan berbeda. Light berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan tragedi serupa terulang lagi. Ia bersumpah akan melindungi Els, Yume,
dan semua orang yang masih tersisa. Karena itulah ia memohon agar Els tetap bertahan dan kembali bersama mereka. Kata-kata itu perlahan mulai menembus kesadaran Els dan membuatnya berhenti menyerang, lalu kembali memegangi kepalanya sambil mengerang kesakitan. Dengan susah payah, ia berusaha menyebut nama Light berulang kali, seolah sedang bertarung melawan sisi monster yang terus berusaha menguasai pikirannya. Melihat kesempatan itu, Light perlahan mengulurkan tangannya dan menyentuh tangan kakaknya. Sentuhan sederhana itu ternyata membawa perubahan yang luar biasa. Tatapan liar Els mulai menghilang sedikit demi sedikit, digantikan oleh pandangan hangat yang pernah begitu akrab bagi Light. Dalam sekejap, kenangan masa kecil mereka saat masih tinggal bersama di desa seolah kembali memenuhi pikiran keduanya. Dengan napas yang berat dan setiap kata yang keluar terasa sangat sulit diucapkan, Els akhirnya berhasil mengatakan bahwa Light kini telah tumbuh menjadi sangat besar. Senyum tipis mulai menghiasi wajahnya. Setelah perlahan melepaskan genggaman tangan adiknya, Els mengangkat telapak tangannya yang besar dan mengusap pipi Light dengan penuh kasih sayang, persis seperti yang selalu ia lakukan ketika mereka masih kecil. Namun sebelum Light sempat melakukan apapun, Els tiba-tiba membuat keputusan yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Dengan tangan yang sama, ia meraih dadanya sendiri, mencengkeram jantungnya, lalu mencungkil organ itu keluar sebelum menghancurkannya tepat di depan mata Light. Di saat-saat terakhir kehidupannya, Els hanya sempat mengucapkan rasa terima kasih kepada adiknya dengan suara yang sangat pelan. Sesaat kemudian, tubuh Els kehilangan seluruh tenaganya. Ia ambruk ke tanah dan mengembuskan napas terakhirnya. Light hanya bisa membeku di tempat. Ia sama sekali tidak mengerti mengapa kakaknya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Namun perlahan, kenyataan yang menyakitkan mulai ia pahami. Els melakukan semua itu agar sisi monster dalam dirinya tidak pernah lagi mengambil alih tubuhnya dan melukai adik yang paling ia sayangi. Secara logika, Light memahami alasan pengorbanan tersebut, namun hatinya sama sekali tidak mampu menerima kenyataan bahwa kakaknya telah pergi tepat setelah kesadarannya kembali. Dengan tubuh yang gemetar, Light berlutut di samping Els dan mengangkat kepala kakaknya ke dalam pelukannya. Wajah Els terlihat begitu damai. Bahkan di detik-detik terakhirnya, senyum lega masih menghiasi wajahnya, seolah seluruh rasa sakit yang selama ini ia tanggung akhirnya telah berakhir. Sambil terus menangis, Light mengenang seluruh pengorbanan kakaknya sejak mereka masih kecil. Menurutnya, Els memang selalu seperti itu. Kakaknya selalu mengutamakan dirinya dan Yume dibandingkan dirinya sendiri. Bahkan ketika mereka tidak memiliki makanan, Els selalu memberikan bagian miliknya agar adik-adiknya tidak kelaparan. Setiap kali mereka menghadapi bahaya atau kesulitan, Els selalu berdiri di depan untuk melindungi mereka dan mengingatkan bahwa sebagai kakak sudah menjadi tugasnya menjaga keluarga. Pada saat itu, semua kekuatan, level, dan gelar yang dimiliki Light seolah tidak lagi berarti. Ia bukan lagi penguasa Abyss. Ia hanyalah seorang anak desa yang kehilangan kakak laki-laki yang paling dicintainya. Light menangis seperti anak kecil sambil memeluk tubuh Els yang kini tidak akan pernah lagi menjawab panggilannya. Pemandangan itu membuat Mei dan Aoyuki ikut menangis. Mereka tidak hanya berduka atas kematian Els, tetapi juga karena melihat Light yang selama ini selalu tegar akhirnya hancur di depan mata mereka. Namun, momen duka itu tiba-tiba dihancurkan oleh suara Doc. Sesuai dengan sifat gilanya, Doc sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, ia justru berseru penuh kegembiraan, seolah baru saja menyaksikan penemuan terbesar sepanjang hidupnya. Menurutnya, ia memang telah berhasil mengubah Els menjadi mahakarya terbaik ciptaannya. Namun yang benar-benar membuatnya terpesona adalah kenyataan bahwa Els mampu merebut kembali kesadarannya sendiri. Bagi Doc, seluruh kejadian itu mustahil dijelaskan dengan teori apapun. Semua itu adalah sebuah keajaiban yang menjadi bukti bahwa kekuatan cinta mampu melampaui eksperimen dan logika yang selama ini ia yakini. Sikap Doc yang sama sekali tidak menghargai perasaan orang lain membuat Mei dan Aoyuki sangat marah. Keduanya begitu marah melihat Doc tetap berbicara dengan santai seolah semua tragedi yang baru saja terjadi hanyalah bagian dari penelitian biasa. Dengan penuh antusias, Doc bahkan mengatakan bahwa jika Light benar-benar adik dari mahakarya terbaik ciptaannya, maka demi kakaknya, Light seharusnya bersedia membantu melanjutkan penelitiannya. Ia juga mengaku sangat penasaran ingin mengetahui
Bagaimana seorang manusia seperti Light bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Ucapan tersebut menjadi pemicu terakhir yang menghancurkan seluruh kesabaran Light. Tanpa mampu menahan emosinya lagi, Light memerintahkan Doc untuk diam dan berhenti berbicara. Aura membunuh yang selama ini ditekan akhirnya meledak keluar dari tubuh Light. Amarah yang membara itu memancar begitu kuat hingga bahkan Mei dan Aoyuki ikut merasakan tekanan yang mengerikan. Dengan sangat hati-hati, ia membaringkan tubuh Els di tanah, lalu langsung berlari ke arah Doc untuk menjatuhkannya. Walaupun tubuh Doc sudah hampir tidak mampu bergerak akibat kelelahan setelah pertarungan panjang, ia tetap berusaha melawan. Berbagai mantra debuff ia lepaskan untuk melemahkan statistik Light, sementara buff digunakan untuk memperkuat pisau-pisau bedahnya sebelum dilemparkan ke arah Light dengan penuh kepanikan. Namun semua usaha itu sama sekali tidak berarti. Dalam sekejap, Light telah berada tepat di depan Doc. Tinju Light menghantam wajah Doc yang tertutup topeng dengan kekuatan luar biasa. Meskipun tubuhnya sedang menerima efek debuff, kekuatan Light masih jauh melampaui Doc. Satu pukulan saja sudah cukup membuat tubuh Doc berguling beberapa meter sebelum menghantam tanah dengan keras. Sambil memegangi wajahnya yang dipenuhi rasa sakit, Doc mulai memohon agar Light menghentikan serangannya. Ia meminta agar mereka menyelesaikan semua ini secara rasional seperti orang dewasa. Namun permohonan itu sama sekali tidak menggoyahkan hati Light. Dengan suara penuh amarah, Light mengingatkan Doc tentang semua manusia yang selama ini telah dipotong-potong dan dijadikan bahan eksperimen. Berapa banyak dari mereka yang memohon agar Doc berhenti, tetapi tidak pernah sekalipun didengarkan. Karena itulah, menurut Light, Doc sama sekali tidak memiliki hak untuk meminta belas kasihan sekarang. Tanpa memberi kesempatan Doc bangkit, Light kembali menghajarnya. Tendangan keras menghantam tubuh Doc hingga ia kembali terkapar di tanah. Doc mencoba menahan serangan itu menggunakan kedua tangannya, tetapi kekuatan Light terlalu besar. Kedua lengannya langsung remuk akibat benturan tersebut. Di dalam hati, Light sebenarnya masih menyimpan secercah harapan. Meskipun Els telah mengakhiri hidupnya sendiri, masih ada kemungkinan untuk menghidupkannya kembali menggunakan mantra Resurrection of Death milik Ellie. Walaupun keberhasilannya sama sekali tidak dijamin karena mantra itu memiliki banyak syarat yang harus dipenuhi. Bagaimanapun juga, mereka masih membutuhkan Doc hidup-hidup agar ia bisa mengungkap cara menghilangkan monster dari tubuh Els dan mengembalikan kakaknya menjadi manusia normal. Namun, sekeras apapun logika itu berusaha menenangkan dirinya, amarah Light sudah tidak mau lagi mendengarkan akal sehat. Pada saat itu, ia benar-benar tidak peduli apakah Doc akan mati di tangannya atau tidak. Light terus menghujani Doc dengan pukulan tanpa henti. Tinju demi tinju menghantam wajah Doc berkali-kali. Setelah itu, ia meremukkan salah satu bahu Doc, lalu kembali menghancurkan tulang-tulang rusuknya. Pukulan berikutnya menghantam perut Doc berkali-kali hingga tulang, dan organ dalamnya hancur lebur. Semua rasa kehilangan, kesedihan, penyesalan, dan kemarahan yang selama ini ia pendam berubah menjadi hujan serangan brutal yang nyaris merenggut nyawa Doc. Light bahkan hampir kehilangan akal sehat sepenuhnya. Ia terus menghajar Doc tanpa henti sampai akhirnya Mei dan Aoyuki terpaksa turun tangan. Keduanya harus bekerja sama menghentikan Light. Aoyuki menarik tubuh Light menjauh dari Doc dengan paksa, sementara Mei segera menggunakan kartu gacha yang mampu menenangkan emosi Light agar pikirannya kembali jernih. Beberapa saat kemudian, ketika emosinya mulai mereda, Light memandang sekeliling dengan tatapan kosong. Saat itulah Aoyuki berjalan mendekatinya, lalu berlutut sambil menundukkan kepala sedalam mungkin. Sebagai bentuk penebusan dosa, Aoyuki mengakui bahwa dirinya sengaja menghalangi tindakan Light dan siap menerima hukuman apapun yang dianggap pantas. Perkataan itu membuat Light akhirnya menyadari apa yang hampir saja ia lakukan. Ia benar-benar nyaris membunuh Doc dengan tangan kosong. Jika hal itu benar-benar terjadi, mereka akan kehilangan satu-satunya orang yang mungkin mengetahui cara menyelamatkan Els. Justru karena alasan itulah Mei dan Aoyuki berani menghentikannya, meskipun mereka sadar Light mungkin akan membenci mereka karena telah ikut campur. Setelah menarik napas panjang, Light akhirnya mengakui bahwa Mei dan Aoyuki telah melakukan tindakan yang benar.
Ia mengatakan bahwa Aoyuki sama sekali tidak pantas menerima hukuman. Sebaliknya, Light justru merasa dirinya yang harus berterima kasih kepada mereka berdua karena telah menyelamatkannya dari amarah yang hampir membuatnya melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Mendengar jawaban itu, Aoyuki kembali membungkukkan tubuhnya lebih dalam sebagai bentuk rasa hormat. Ia mengaku sangat menghargai kata-kata Light dan merasa lega karena tuannya dapat memahami alasan di balik tindakannya. Light pun menyadari bahwa Mei dan Aoyuki memang telah melampaui batas dengan menghentikannya secara paksa. Tetapi semua itu dilakukan semata-mata karena kesetiaan mereka kepadanya dan demi menjaga harapan terakhir untuk menyelamatkan Els. Karena alasan itulah Light sama sekali tidak mempermasalahkan tindakan mereka. Sementara itu, Mei segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyembuhkan seluruh luka fatal yang diderita Doc. Meskipun kini Doc masih pingsan, setidaknya nyawanya berhasil dipertahankan. Setelah memastikan kondisinya stabil, Mei memasangkan kurs kolar di leher Doc, lalu mengikat seluruh tubuhnya menggunakan magistring agar ia tidak dapat melarikan diri ataupun melawan lagi. Dengan begitu, Doc akhirnya resmi ditangkap hidup-hidup. Kini hanya ada satu tujuan yang tersisa bagi kelompok Light, yaitu memaksa Doc membocorkan seluruh rahasia eksperimennya agar Els bisa dikembalikan menjadi manusia normal. Dan bagi Light, tidak ada lagi batasan tentang apa yang akan ia lakukan. Apapun cara yang diperlukan, selama Doc masih bernapas, ia akan dipaksa untuk berbicara. Singkat cerita, suasana muram terus menyelimuti lapisan terbawah abyss, dan Light masih tenggelam dalam amarah sekaligus duka yang begitu dalam setelah kehilangan kakaknya. Di sepanjang lorong, Nazuna masih terus memikirkan kegagalan misinya menangkap Goh. Ia hanya bisa menundukkan kepala dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia takut Light marah kepadanya karena telah membiarkan Goh berhasil melarikan diri. Melihat keadaan Nazuna, Ellie segera berusaha menenangkannya. Dengan suara yang lembut, Ellie meyakinkan Nazuna bahwa Light sama sekali tidak marah. Menurut Ellie, Light bukanlah orang yang akan melampiaskan emosinya kepada bawahannya hanya karena sebuah kegagalan yang tidak dapat dihindari. Terlebih lagi dalam pertempuran saat itu, beberapa master dengan level kekuatan tinggi tiba-tiba muncul tanpa diduga untuk membantu Goh melarikan diri. Tidak seorang pun yang bisa memprediksi kemunculan mereka. Karena itulah, Ellie meminta Nazuna berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Di dalam hati, Ellie juga memahami bagaimana sebenarnya situasi pertarungan itu. Sekalipun secara kekuatan Nazuna mampu mengalahkan keempat master tersebut jika mereka benar-benar bertarung sampai akhir, keadaan akan berbeda. Jika tujuan mereka sejak awal hanyalah menyelamatkan Goh lalu segera mundur. Dalam situasi seperti itu, bahkan Nazuna yang memiliki kekuatan luar biasa pun hampir mustahil dapat menghentikan mereka. Dari sudut pandang Ellie, pelarian Goh memang sudah nyaris tidak terelakkan sejak awal. Karena itulah Ellie kembali menegaskan bahwa Light sama sekali tidak menyalahkan Nazuna. Semua yang terjadi berada di luar dugaan mereka, sehingga Nazuna tidak memiliki alasan untuk terus memikul rasa bersalah tersebut. Mendengar penjelasan itu, Nazuna akhirnya sedikit menenangkan diri. Meski air matanya masih menggenang, ia mulai mempercayai perkataan Ellie dan berusaha menerima bahwa kegagalan itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Setelah berhasil menghibur Nazuna, pandangan Ellie perlahan beralih ke pintu ruangan tempat Light berada. Hatinya kembali terasa berat ketika membayangkan kondisi Light yang masih terpuruk dalam kesedihan yang begitu mendalam. Ellie sangat ingin melakukan sesuatu untuk meringankan penderitaan Light. Ia berharap sihir yang dimilikinya mampu menghapus rasa sakit di hati Light atau setidaknya mengurangi beban yang sedang dipikulnya. Namun kenyataannya, semua itu berada jauh di luar kemampuan yang ia miliki saat ini. Perasaan tidak berdaya itu membuat Ellie ikut merasa sedih. Di balik wajahnya yang tetap tenang saat menghibur Nazuna, sebenarnya ia juga sedang menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai seseorang yang selalu ingin membantu Light dalam keadaan apapun, Ellie merasa frustrasi karena kali ini ia tidak mampu melakukan apapun untuk menyembuhkan luka di hati orang yang paling dihormatinya. Itu saja pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.